Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Salam bangga dadi wong desa. Pada kesempatan kali ini saya bersama Ki Agus dan Bung Karim mau melihat tentang sebuah cerita misteri sosok Boniah yang terletak di wilayah Bungur, Kecamatan Karangrejo. Jadi Boniah itu seperti apa dan sosok penampakan astral Boniah itu seperti apa, kita akan nanti kupas bersama-sama dan menjelaskan apa itu tentang Boniah. Salam bangga dadi wong desa. Ya Gus, saya mau tanya, bagaimana cerita dari sosok penampakan Boniah yang selama ini santer terdengar dari manapun tentang Boniah itu seperti apa? Karena banyak masyarakat itu kurang mengerti tentang Boniah itu berdasarkan dari mulut ke mulut, tidak ada yang tahu yang aslinya seperti ini. Mas Dana, kaitannya dengan Boniah, kalau kita mau tanya kepada orang pasti nggak jelas juga jawabannya. Karena cerita ini sudah menyebar kemana-mana dengan asal cerita yang juga tidak jelas. Tapi saya tadi perjalanan dari sana melewati jembatan ini sempat mencoba berkomunikasi dengan Boniah. Siapakah beliau dan mengapa beliau itu kadang-kadang itu menampakkan diri dengan bantuan atau apa. Pertama, Boniah ini adalah arwah yang belum sempurna, meninggal bisa jadi karena kecelakaan atau karena bunuh diri. Yang jelas dia meninggal dalam keadaan tidak wajar, sempurna. Terus mereka juga ingin menunjukkan eksistensinya bahwa mereka itu ada, dengan memberikan satu tanda-tanda berupa pemberian apa kepada masyarakat dan sebagainya. Tapi yang jelas jembatan ini cerita mistiknya tidak hanya Boniah sebetulnya. Ada juga yang lain? Ada, tapi mereka juga memakai label Boniah. Padahal belum tentu itu Boniah si A. Ada Boniah si B dan si C, bahkan laki-laki bisa berubah bentuk jadi Boniah, namanya makhluk astral ya. Nah, mungkin pemirsa kurang paham bahwa di sebelah timur jembatan ini ada yang namanya Kali Plesungan. Dari jembatan ini ke Plesungan ini sekitar kurang lebih 300 meter. Di situ ada makam Tledek. Nah, makam Tledek di Plesungan sebelah sana itu konon ceritanya dulu adalah pada waktu meresmikan dam Plesungan itu diadakan upacara tayupan nanggap Tledek dan Tledeknya meninggal, kemudian dimakamkan di situ. Meninggalnya itu karena sesuatu hal atau? Ya meninggal sakit secara mendadak, kemudian ya karena zaman dulu Tledek atau Waranggono itu mereka berjalan kaki berpindah-pindah dari kabupaten ke kabupaten lain. Belum ada transportasi mobil atau apa, ndak ada. Ya kalau meninggal ya dimakamkan di tempat itu. Tanda istilahnya cara zaman modern sekarang ini tanda. Dan saya pernah dihampiri sama Tledek itu siang-siang hari. Berarti sempat menyatakan. Sempat, saya itu pernah satu ketika pagi hari saya mau berangkat ke Sendang itu dihampiri. Setelah itu saya balik dihampiri lagi, katanya rumahnya di bawah pohon bambu. Saya berhenti di warung, saya tanya apa ada makam di bawah pohon bambu, ternyata ada, dan saya baru pertama kali lewat tempat itu. Nah, makam Tledek itu tadi, dan saya sowan ke sana. Jadi cerita tentang Boniah, tentang Tledek di sekitar sini itu memang sangat luar biasa. Tapi kembali lagi bahwa itulah makhluk astral, yang mana mereka bisa berubah wujud jadi siapapun, laki-laki jadi perempuan, bisa memberi apa saja, kan begitu Bang Karim? Nah, mungkin lebih detailnya Bang Karim tentang siapa Boniah ini bisa diceritakan, monggo.
begini, jadi semua itu ya atas kuasa Allah Ta'ala sebetulnya. Kalau apapun yang nampak di satu kehidupan kita itu semata-mata atas izin dan kuasa Allah Ta'ala. Kalau Boniah itu mendapatkan kesempatan untuk bisa menampakkan diri wujudnya di alam nyata, alam kita, itu juga atas kuasanya Allah Ta'ala. Tentunya tidak banyak kok yang diberi itu. Tapi kita manusia seringkali berhadapan dengan hal-hal yang seperti itu. Tidak ada yang tidak mungkin dalam hasanah kehidupan ini. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa menemukan satu alam logika kita hanya karena sesuatu yang gaib. Dan benar adanya bahwa Boniah itu dikenal sebagai sosok yang misterius. Kadang-kadang dia menampakkan dirinya, wujudnya sebagai manusia, seorang perempuan yang cantik dan penuh belas kasihan kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga apa yang dia lakukan saling membantu. Kadang-kadang juga sering menampakkan diri dalam sosoknya seorang yang dermawan, membantu bentuk-bentuk fisik seperti membawakan bahan-bahan bangunan di sebuah madrasah atau masjid yang sedang membangun, atau hadir di satu keluarga yang miskin, dia datang membawa sembako. Jadi cerita itu memang ada ya, Betul, sudah ada. dikenal di masyarakat sini ya Bang. Saya juga pernah mendengar itu katanya gini Bung Karim. Ada sebuah kendaraan lewat itu, dia ngikut Boniah itu sampai di kota lain. Itu memang betul adanya apa hanya sebuah cerita saja? Iya. Pernah ada kejadian seperti itu. Artinya Boniah itu bersedia untuk numpang karena keinginannya dia ingin jalan-jalan atau dan lain sebagainya. Itu pernah. Bentar Bang. Sepertinya ada yang interaksi dengan saya, bentar. Saya tak berkomunikasi dulu dengan yang di sana. Jadi mohon maaf. Jadi ceritanya ketika kita ngobrol tadi, saya disambut oleh beberapa ekor siluman buaya di bawah jembatan. Saya tanyakan dulu apa maksud dan tujuannya. Jadi pemirsa, beliau berpesan kalau melewati jembatan ini jangan lupa ngebel, nyalakan klakson, memberikan salam. Jadi mereka sebetulnya nggak mau mengganggu karena habitat mereka ada di bawah jembatan. Tapi ketika kita menghormati dengan menyalakan klakson, kita menyapa mereka, mereka juga akan menghormati kita. Bahkan beliau tadi berpesan kejadian kecelakaan di sini mayoritas disebabkan oleh faktor manusianya sendiri. Mereka tidak mau terlalu disalahkan, walaupun sebetulnya mereka juga ada yang nakal di sini. Jadi kehati-hatian itu juga perlu. Kehati-hatian itu perlu. Jadi kalau kita di jembatan ini, pesan saya kepada siapa saja yang lewati jembatan Kedayu dan Bungur ini, jangan lupa nyalakan klakson. Itu aja. Atau kalau tidak ada klakson, ngedim lampu. Ya, memberi syarat. Mereka ada kok. Mereka enggak rewel kalau kita sendiri enggak aneh-aneh. Betul. Ya. Mereka juga punya alam, kita juga punya alam. Alangkah lebih baiknya kita saling menghormati ya. Ya, menghormati dengan tidak kita menyembah dan menyekutukan Tuhan. Betul.